Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini, pada tahun ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah berjumpa dengan bulan Ramadan pada tahun 1443 Hijriah. Semoga Allah beri kita kesehatan dan kekuatan untuk bisa menunaikan amal-amal Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah terima semua amal soleh kita di bulan Ramadan ini, dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dengan amal ibadah kita, dengan keberkahan bulan Ramadan yang mulia ini. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan alam Rasulullah SAW dengan mengucapkan salawat, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersalawat kepada Rasulullah kita menjadi umat beliau yang layak mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Selanjutnya dalam ayat 185 surah Al-Baqarah juga Allah telah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan telah diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai penjelasan bagi manusia, petunjuk bagi manusia, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Allah telah turunkan bulan Ramadan Sayyidus Syuhur, bulan yang paling mulia di antara 12 bulan dalam satu tahun. Allah telah turunkan banyak keberkahan di dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran. Dan bulan Ramadan ini, kenapa Allah wajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan ini? Tujuannya adalah untuk mentarbiyah, mendidik kita menjadi manusia, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, sebagaimana disampaikan tadi dalam ayat 183, la'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Dalam bulan Ramadan Allah mendidik kita dengan berbagai amal soleh agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa berada di jalan Allah, dekat dengan rahmat Allah dan jauh dari kemurkaannya. Banyak sekali didikan yang Allah lah berikan kepada kita kaum beriman dalam bulan Ramadan ini. Ada 5 di antaranya yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Yang pertama, Ramadan mentarbiyah atau mendidik kita menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Selama kita berpuasa, kita tidak dibolehkan makan dan minum dengan sengaja. Meskipun tidak ada orang yang melihat kita, kita tidak akan mau makan dan minum ketika kita sedang berpuasa. Karena kita tahu bahwa ketika kita makan dan minum dengan sengaja dalam bulan Ramadan, maka itu telah membatalkan puasa kita, menjadikan puasa kita tidak diterima. Meskipun tidak ada orang yang melihat, kita tidak akan melakukannya. Nah, dalam ibadah puasa itu Allah mendidik kita menjadi orang yang jujur, orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah, merasakan muraqabatullah, merasakan selalu berada dalam pengawasan Allah SWT. Insya Allah, jika nilai-nilai puasa itu bisa kita terapkan
bisa kita laksanakan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sampai 11 bulan berikutnya, bahkan sampai Ramadan berikutnya, nah insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa sebagaimana tujuan dari ibadah puasa itu. Andaikan sifat jujur ini, sifat selalu merasa diawasi oleh Allah ini ada dalam diri setiap orang mukmin, maka insya Allah tidak akan ada lagi yang namanya korupsi, tidak akan ada lagi tindakan-tindakan yang tidak jujur, karena semua orang merasa bahwa setiap apapun yang dia lakukan, meskipun itu tidak bisa dilihat oleh manusia, tetapi tetap dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperkokoh kedekatan kita kepada Al-Qur'an. Sebagaimana disampaikan Allah dalam ayat 185 surah Al-Baqarah tadi, bahwa di dalam bulan Ramadan Allah telah menurunkan Al-Qur'an. Maka di dalam bulan Ramadan kita melihat banyak sekali orang membaca Al-Quran, orang menghafal Al-Quran, orang mengkaji Al-Quran. Maka dalam bulan Ramadan itu orang juga menyebut Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Nah, karena kita meyakini bahwa apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Meskipun hanya dengan membacanya, dan membacanya meskipun terbata-bata, kita akan diberikan Allah pahala yang besar. Apalagi di dalam bulan Ramadan, setiap satu huruf yang kita baca akan bernilai 10 kebaikan. Maka apabila kita bisa menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan, berapa banyak huruf yang kita dapatkan pahalanya, berapa banyak huruf yang telah kita baca, berapa banyak pahala yang akan kita dapatkan. Subhanallah, sungguh luar biasa. Yang ketiga, memperkokoh kedekatan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain berpuasa di dalam bulan Ramadan, kita juga dianjurkan, ya Rasulullah mengajarkan kita banyak sekali ibadah-ibadah yang disediakan. Ada di dalamnya selain tilawah Al-Qur'an juga ada salat tarawih, salat yang tidak disediakan, tidak disunahkan dalam bulan-bulan yang lain, hanya ada dalam bulan Ramadan. Nah, maka berusahalah kita agar bisa melaksanakan sholat tarawih ini setiap malam apabila kita tidak mempunyai uzur atau halangan. Maka karena sayang sekali, karena Ramadan ini hanya datang sekali dalam setahun. Ya, kalau kita tidak bisa melaksanakannya di masjid, memang sebaiknya kita melaksanakan cara berjamaah di masjid. Selain kita mendapatkan pahala sholat tarawih, juga mendapatkan pahala bersilaturahmi dengan masyarakat di sekitar kita. Tapi selain kalau kita tidak mampu melaksanakan masjid, kita bisa melaksanakan di rumah. Apalagi kalau kita sedang sakit mungkin ya, bisa kita laksanakan di rumah. Mungkin kalau kita tidak sanggup berdiri dengan duduk, tidak sanggup dengan duduk dengan berbaring, tapi dengan niat kita melaksanakan ibadah itu, insya Allah kita mendapatkan pahala yang besar. Selain dengan sholat tarawih, juga banyak ibadah-ibadah yang lain yang dianjurkan dalam bulan Ramadan. Di antaranya juga bersedekah, ya, bersedekah, membantu orang lain yang kesusahan, membantu tetangga kita meringankan bebannya. Maka itu insya Allah menjadikan pahala, menjadikan kita mendapatkan pahala yang besar. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261, Bismillahirrahmanirrahim. Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila likulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti satu butir menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkainya itu ada 100 butir. Dan masih disambung dengan ayat itu, Allah yudha'ifu liman yasha', Allah melipat gandakan bagi orang-orang yang dikehendakinya. Jadi ibarat kita bersedekah 1.000 rupiah, maka kita akan mendapatkan ganjaran dari Allah itu sebesar 700.000. Itu baru satu hari. Kalau hanya 1.000, kalau 1.000 satu malam kita berinfak, maka insya Allah 1 bulan, kalau 30 hari kita sama dengan berinfak 21 juta. Itu baru kalau 1.000 satu malam. Nah, belum lagi kalau Allah melipat gandakan. Bahkan ada yang menyampaikan bahwa di dalam bulan Ramadan Allah lipat gandakan lagi menjadi 10. Berarti bukan 700 tapi 7.000. Subhanallah ya. Allah itu Maha Pemurah, Maha luas rezekinya.
tidak terbatas. Berikutnya, tarbiyah yang diberikan oleh Ramadan adalah mendidik kebersamaan kita dengan sesama umat muslim. Di antaranya kita dengan merasakan bagaimana apa yang dirasakan oleh orang-orang yang kesusahan, yang mungkin susah untuk makan, sehingga menimbulkan rasa syukur kepada kita. Alhamdulillah, kita masih bisa makan setiap hari, masih bisa minum, ya, masih punya tempat tinggal. Mungkin ada di antara saudara kita yang tidak bisa makan setiap hari 3 kali sehari. Maka jangan pernah mencela makanan, ya, makanan ini tidak enak, saya tidak mau makan. Makanannya harus yang enak, yang mahal. Jangan pernah kita mengatakan seperti itu. Dengan berpuasa, Allah mentarbiyah kita, mendidik kita mampu merasakan penderitaan orang-orang yang kesusahan. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah Ramadan mentarbiyah kita untuk menuntut ilmu. Ramadan bukan bulan bermalas-malasan, ya, mungkin dengan perbanyak tidur, perbanyak bermalas-malasan. Bukan. Justru di bulan Ramadan kita semakin giat hendaknya. Bahkan kalau kita lihat sejarah umat Islam ini, sejarah Islam, banyak perang yang terjadi di dalam bulan Ramadan. Dan di dalam bulan Ramadan itu, meskipun dalam keadaan berpuasa, kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Di antaranya adalah perang Badar. Subhanallah, ada dalam bulan Ramadan itu juga kita memiliki semangat beribadah yang tinggi. Allah juga itu sangat pemurah dengan banyak keberkahannya, dan juga doa-doa kita itu mudah sekali dikabulkan oleh Allah. Allah Maha mengabulkan doa ketika bulan Ramadan. Maka banyaklah berdoa, apalagi kita yang masih menuntut ilmu, mintalah kepada Allah agar Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu, dan mencarilah ilmu sebanyak-banyaknya selama ilmu itu bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.